Suami tak sadar saat aku menguping. Suami berkata, wanita uduk itu akan aku ceraikan. Setelah kukuras semua harta miliknya, keluarganya tertawa. Detik itu juga kubekukan, ku tarik semua hargaku. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu datang lebih dulu ke rumah itu sebelum suara apapun terdengar. Cahaya matahari menyelinap melalui selat tirai tipis berwarna krem, jatuh perlahan di lantai keramik yang dingin. Nadira sudah terjaga bahkan sebelum alarm di ponselnya berbunyi. Ia jarang membiarkan bunyi itu memotong keheningan pagi, karena Arman tidak menyukainya. Ia hafal kebiasaan itu, sama seperti ia hafal banyak hal lain tentang suaminya. Hal-hal kecil yang tak pernah tertulis, tapi terasa wajib untuk diingat. Ia bangkit pelan dari sisi kiri ranjang, merapikan selimut agar tetap terlihat rapi, lalu melipat sudutnya dengan cermat. Arman masih terlelap. Napasnya teratur, wajahnya tampak tenang seperti seseorang yang tidak pernah memikul beban apapun. Nadira memandangnya sesaat, bukan dengan rasa kagum yang berlebihan, melainkan dengan kebiasaan. Tatapan yang lahir dari rutinitas, bukan pertanyaan. Langkah Nadira ringan saat keluar kamar. Ia tidak ingin meninggalkan suara yang bisa membangunkan Arman lebih cepat dari jadwalnya. Dapur menyambutnya dengan aroma sisa malam, sedikit bau kopi dari cangkir yang belum sempat dicuci. Ia segera membersihkannya, membilas hingga bersih, mengelap meja, lalu mulai menyiapkan sarapan. Semua ia lakukan dengan urutan yang sama setiap hari. Tidak pernah ditukar. Tidak pernah berubah. Kompor dinyalakan dengan api kecil. Ia menumis bawang putih hingga harum, menyiapkan telur dadar yang tidak terlalu matang karena Arman tidak menyukai tekstur yang kering. Nasi sudah ia siapkan sejak malam, tinggal dipanaskan. Di sisi lain, air untuk kopi dipanaskan dengan suhu yang pas. Tidak terlalu panas, tidak pula hangat. Ia belajar mengenali takaran itu dari waktu ke waktu, dari komentar singkat Arman yang jarang diulang 2 kali. Sambil menunggu, Nadira menyapu lantai ruang tengah. Gerakannya tenang, teratur, seolah-olah setiap langkahnya sudah dihafal tubuhnya sendiri. Tidak ada musik. Tidak ada radio. Rumah itu jarang dipenuhi suara selain yang benar-benar dibutuhkan. Bahkan televisi pun hanya menyala di jam-jam tertentu, mengikuti jadwal Arman. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 5:30, Nadira menyusun sarapan di meja makan. Piring Arman selalu diletakkan di sisi kanan. Sendok dan garpu sejajar. Gelas kopi berada sedikit ke depan, tidak terlalu dekat agar tidak tersenggol saat ia meraih ponsel. Ia memastikan semuanya tepat sebelum memanggil suaminya. "Mas, sarapannya sudah siap," ucapnya lembut dari ambang pintu kamar. Arman membuka mata, mengangguk singkat tanpa berkata apa-apa. Nadira menunggu, lalu kembali ke dapur untuk mencuci tangan. Saat Arman keluar, mengenakan kemeja kerja berwarna biru muda, Nadira sudah duduk di seberang meja, piringnya sendiri belum disentuh. Ia selalu menunggu Arman mulai lebih dulu. Arman duduk, mengambil sendok, lalu mulai makan. "Hari ini aku ada rapat pagi," katanya sambil menatap ponsel. "Iya, Mas," jawab Nadira cepat. "Kopi jangan ditambah gula besok. Agak manis." Nadira mengangguk. "Baik." Tidak ada nada marah. Tidak ada nada tinggi. Hanya kalimat biasa yang terdengar seperti catatan. Arman tetap tidak menatapnya. Matanya sibuk berpindah dari ponsel ke piring, lalu kembali ke ponsel. Nadira memandang wajah suaminya sebentar, lalu menunduk kembali. Ia tidak merasa ada yang aneh. Atau mungkin ia sudah terlalu terbiasa untuk menamai keheningan sebagai sesuatu yang wajar. Setelah Arman selesai, Nadira berdiri, mengangkat piringnya, lalu piring Arman. Ia membersihkannya segera, tidak membiarkan sisa makanan mengering. Dari ruang tengah, terdengar suara Arman mengenakan sepatu. Nadira keluar dari dapur tepat saat Arman berdiri di depan pintu. "Kunci cadangan di laci ya," kata Arman. "Iya, Mas." Arman mengangguk singkat, lalu pergi. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, tidak dibanting, tidak pula ditahan.
Nadira berdiri beberapa detik setelah suara langkah itu menghilang. Rumah kembali sunyi. Ia menghela napas pendek, lalu mulai membereskan rumah. Tirai dibuka lebih lebar. Jendela dapur dibuka agar udara pagi masuk. Ia mencuci baju, menyetrika, lalu merapikan lemari. Semua dilakukan dengan kesungguhan yang sama seperti seseorang yang sedang menjalankan tugas penting, meski tidak ada yang akan memeriksanya. Sekitar pukul 9, Nadira bersiap keluar. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kecil berisi dompet dan ponsel. Ia menuju pasar untuk membeli kebutuhan harian. Para pedagang sudah mengenalnya. Mereka menyapanya ramah, memanggil namanya dengan nada akrab. "Belanja lagi, Bu Nadira?" "Iya, Bu." Ia tersenyum, memilih sayur dengan teliti, menawar secukupnya. Tidak berlebihan. Tidak pula pasrah. Ia tahu batas. Sejak menikah, ia jarang membeli sesuatu di luar daftar. Ia tidak merasa kekurangan, tetapi juga tidak pernah merasa benar-benar bebas. Sore hari, ia kembali ke rumah. Membersihkan bahan masakan, menyiapkan makan malam. Arman biasanya pulang pukul 6 lewat. Nadira memastikan makanan siap tepat waktu. Ia duduk di ruang tamu menunggu, tangannya melipat cucian yang belum sempat dibereskan. Saat Arman masuk, Nadira berdiri menyambut. "Mas, sudah pulang." Arman mengangguk, melepas sepatu. "Capek?" "Silakan mandi, makanannya sudah hampir siap." Makan malam berlangsung hampir sama seperti pagi. Arman bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tentang rekan kantor, tentang klien yang sulit. Nadira mendengarkan. Ia jarang menyela, hanya mengangguk di waktu yang tepat. "Besok kita ke rumah Mama," kata Arman tiba-tiba. "Iya, Mas." "Kamu siapin pakaian yang sopan. Jangan yang terlalu sederhana." Nadira mengangguk lagi. "Baik." Ia tidak bertanya kenapa. Tidak bertanya jam berapa. Semua akan ia sesuaikan nanti. Malam datang. Nadira membereskan dapur, memastikan pintu terkunci, lampu dimatikan. Di kamar, Arman sudah berbaring lebih dulu. Nadira masuk, mematikan lampu, lalu berbaring di sisinya. Gelap menyelimuti ruangan. Nadira memejamkan mata, mendengarkan napas Arman yang kembali teratur. Dalam gelap itu, tidak ada pikiran buruk yang muncul. Tidak ada firasat. Tidak ada tanda bahaya. Hanya rasa lelah yang wajar, dan keyakinan bahwa ia telah menjalani hari sebagaimana mestinya. Rumah itu tampak aman. Terlalu aman untuk dicurigai. Dan Nadira, di dalam keheningan itu, percaya bahwa ketenangan adalah bukti bahwa semuanya baik-baik saja. Nadira tidak pernah membayangkan kota sebagai tempat yang ramah. Sejak pertama kali ia menginjakan kaki di terminal yang penuh debu dan suara klakson bersahutan, yang ia rasakan bukanlah harapan, melainkan ketakutan yang ia paksa sembunyikan. Ia datang dengan satu tas kain, beberapa helai pakaian, dan alamat rumah saudara jauh yang bahkan belum tentu mengingat namanya. Tidak ada tabungan yang layak disebut simpanan. Tidak ada rencana besar. Yang ia bawa hanyalah keyakinan tipis bahwa hidup di desa tak lagi memberinya ruang untuk bertahan. Di desa, Nadira dikenal sebagai anak perempuan yang pendiam. Bukan karena ia tidak punya pendapat, melainkan karena ia terbiasa menahan kata-kata. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah, meninggalkan ibunya dengan 4 anak dan ladang kecil yang hasilnya tak menentu. Nadira belajar sejak dini bahwa berbicara tidak selalu menghasilkan perubahan, sementara bekerja diam-diam seringkali lebih berguna. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia membantu ibunya menimba air, menyiangi ladang, lalu berangkat ke sekolah dengan seragam yang warnanya mulai pudar. Ia jarang mengeluh. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tidak melihat gunanya mengeluh. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup tidak berutang apapun padanya. Ketika lulus sekolah, Nadira tidak melanjutkan kuliah. Biaya terlalu besar, dan adik-adiknya masih membutuhkan bantuan. Ia bekerja serabutan, dari membantu tetangga hingga menjahit pesanan kecil. Namun semua itu terasa seperti jalan di tempat. Setiap bulan berlalu tanpa perubahan berarti. Hingga suatu hari, seorang kerabat yang jarang pulang kampung datang berkunjung dan menawarkan pekerjaan di kota. Tidak menjanjikan apa-apa,
hanya mengatakan bahwa selalu ada peluang bagi mereka yang mau berusaha. Keputusan itu diambil tanpa banyak pertimbangan. Nadira pamit pada ibunya dengan pelukan yang lama. Tidak ada tangis berlebihan, hanya pesan singkat agar ia menjaga diri dan tidak lupa pulang. Nadira mengangguk, meski ia sendiri tidak tahu kapan ia akan kembali. Di kota, hidup tidak langsung membaik. Ia bekerja sebagai pegawai toko, lalu berpindah menjadi asisten administrasi di sebuah kantor kecil. Gajinya pas-pasan, cukup untuk makan dan membayar kamar kontrakan sempit yang ia tinggali bersama 2 perempuan lain. Ia belajar mengatur pengeluaran dengan ketat, mencatat setiap rupiah yang keluar. Hidupnya teratur, tetapi rapuh. Satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya runtuh. Arman ia temui di kantor tempat ia bekerja terakhir sebelum menikah. Arman datang sebagai klien, rapi, percaya diri, dan berbicara dengan tenang. Tidak ada kesan menggurui, tidak pula merendahkan. Ia memanggil Nadira dengan sopan, mengucapkan terima kasih setiap kali pekerjaannya selesai. Hal-hal kecil yang bagi Arman mungkin biasa, tetapi bagi Nadira terasa berbeda. Pertemuan mereka tidak langsung berkembang menjadi sesuatu yang istimewa. Arman sesekali datang ke kantor, dan Nadira tetap menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Hingga suatu sore, Arman menunggunya di luar gedung kantor saat hujan turun deras. Ia menawarkan tumpangan. Nadira ragu, tetapi hujan terlalu lebat untuk ditolak. Di dalam mobil, percakapan mereka sederhana. Tentang pekerjaan, tentang kemacetan, tentang cuaca yang sulit ditebak. Arman tidak banyak bertanya tentang dirinya. Ia tidak memaksa Nadira bercerita. Justru sikap itulah yang membuat Nadira merasa nyaman. Ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya, dari mana asalnya, atau apa yang ia miliki. Ia cukup duduk dan menjawab seperlunya. Sejak saat itu, Arman mulai menghubunginya. Awalnya hanya menanyakan kabar, lalu mengajak makan siang. Nadira menerima ajakan itu dengan hati-hati. Ia tidak terbiasa diberi perhatian semacam itu. Setiap kali Arman membayar makanannya, Nadira merasa sedikit tidak enak, tetapi Arman selalu berkata, "Tidak apa-apa." Kalimat itu sederhana, tetapi perlahan membentuk sesuatu dalam diri Nadira. Ia mulai merasa bahwa bersama Arman, hidupnya mungkin bisa lebih ringan. Bukan karena cinta yang menggebu, melainkan karena rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Arman menyatakan niat untuk menikah, Nadira terdiam lama. Ia tidak langsung menjawab. Dalam kepalanya, berbagai pertanyaan muncul. Tentang perbedaan latar belakang, tentang keluarganya sendiri yang sederhana, tentang dirinya yang tidak membawa apa-apa ke dalam pernikahan selain kemauan untuk berusaha. Arman tampak yakin. Ia mengatakan bahwa ia sudah cukup mengenal Nadira, bahwa ia tidak membutuhkan perempuan yang membawa harta. Nadira mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa dipilih karena dirinya, melainkan karena ia dianggap tidak akan merepotkan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada gedung mewah. Hanya akad di rumah saudara Arman, disaksikan keluarga dekat. Nadira mengenakan kebaya sederhana yang dipinjamkan. Ia duduk dengan tangan gemetar, bukan karena gugup, tetapi karena ia merasa seperti tamu dalam hidupnya sendiri. Ucapan selamat datang bertubi-tubi, sebagian tulus, sebagian terdengar formal. Ibunda Arman menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Nadira membalas senyum itu dengan sopan. Ia tidak tahu bahwa sejak saat itu, ia akan selalu berusaha membuktikan bahwa ia pantas berada di tempat itu. Setelah menikah, Nadira pindah ke rumah Arman. Rumah yang rapi, lengkap, dan terasa asing. Ia menyesuaikan diri dengan cepat. Bangun lebih pagi, memasak sesuai selera Arman, mengatur rumah agar tetap seperti sebelum ia datang. Ia tidak ingin meninggalkan jejak yang terlalu mencolok. Dalam hatinya, Nadira sering berkata bahwa ia beruntung. Beruntung dipertemukan dengan pria yang mapan. Beruntung tidak perlu lagi menghitung uang hingga ke rupiah terakhir. Beruntung bisa mengirim sebagian gajinya, yang kini tidak lagi ia terima, kepada ibunya di desa. Namun kata, beruntung, itu perlahan menggantikan kata lain yang tak pernah ia ucapkan, dipilih. Ia tidak pernah merasa benar-benar dipilih karena siapa dirinya.
Ia merasa diterima karena ia mudah menyesuaikan diri. Karena ia tidak banyak menuntut. Karena ia datang tanpa membawa apapun yang perlu dipertahankan. Dan Nadira menerima posisi itu dengan lapang. Ia tidak tahu bahwa dari sanalah ketimpangan itu tumbuh, pelan dan nyaris tak terasa. Seperti retakan kecil di dinding yang terlihat sepele, tetapi terus memanjang seiring waktu. Rumah orang tua Arman selalu terlihat rapi dari luar. Cat dindingnya masih terawat, pagar besi dicat ulang setiap beberapa tahun, dan halaman depan dipenuhi pot-pot tanaman yang tertata simetris. Nadira pertama kali menyadari bahwa kerapian itu bukan sekadar soal kebersihan, melainkan tentang bagaimana keluarga itu ingin dilihat oleh orang lain. Semuanya harus tampak pantas, tertib, dan berada di tempatnya. Setiap akhir pekan tertentu, Arman mengajak Nadira berkunjung ke rumah itu. Jadwalnya tidak tertulis, tetapi selalu terasa wajib. Nadira menyiapkan diri jauh-jauh hari. Ia memilih pakaian yang sopan, tidak terlalu sederhana namun juga tidak mencolok. Ia menyetrika baju dengan teliti, memastikan tidak ada lipatan yang salah. Ia belajar bahwa penampilan adalah bahasa pertama yang dinilai sebelum kata-kata diucapkan. Di perjalanan, Arman biasanya mengemudi dengan tenang. Ia jarang berbicara, dan Nadira tidak memaksa percakapan. Ia memandangi jalan dari balik jendela mobil, mengatur napasnya sendiri. Setiap kali mendekati rumah itu, ada perasaan samar yang sulit ia jelaskan. Bukan takut, bukan pula cemas berlebihan, melainkan kesiapan untuk kembali menyesuaikan diri. Ratna Wijaya selalu menyambut mereka di depan pintu. Senyumnya rapi, suaranya ramah, tetapi matanya seringkali berhenti terlalu lama pada Nadira. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang ia hitung, ukur, dan bandingkan. Masuk, masuk, kata Ratna sambil melirik pakaian Nadira. Wah, Nadira makin kelihatan pantas ya sekarang. Nadira tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Di ruang tamu, Hendra Wijaya duduk membaca koran. Ia mengangguk singkat saat mereka datang, lalu kembali pada bacaannya. Maya, adik Arman, biasanya sibuk dengan ponselnya. Sesekali menyapa tanpa benar-benar menatap. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan. Tentang pekerjaan Arman, tentang cuaca, tentang tetangga yang baru pindah. Nadira mendengarkan, ikut tertawa saat yang lain tertawa. Namun perlahan, candaan-candaan itu mulai berubah arah. Kamu beruntung sekali, Nadira, kata Ratna suatu kali sambil menuangkan teh. Sekarang hidup enak, ya, tidak perlu pusing mikirin apa-apa. Nada suaranya terdengar biasa, bahkan hangat. Tetapi kata, beruntung, itu diucapkan dengan penekanan yang aneh, seolah-olah keberadaan Nadira di sana adalah hasil keberuntungan semata, bukan pilihan sadar Arman. Nadira mengangguk kecil. Iya, Bu. Kalau bukan karena Arman, mungkin hidupmu masih di kampung. Ya, sambung Ratna, diiringi tawa kecil. Hendra ikut tersenyum tipis. Maya melirik sebentar, lalu kembali ke ponselnya. Arman tertawa singkat. Mama ini, selalu saja. Kalimat itu tidak membela, tidak pula menyangkal. Ia hanya mengalihkan suasana. Percakapan lalu bergeser ke topik lain, seolah-olah tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Nadira merasakan sesuatu bergerak di dadanya, tetapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia bereaksi, suasana akan berubah. Dan ia tidak ingin menjadi penyebab perubahan itu. Kunjungan-kunjungan berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Setiap kali, selalu ada komentar yang terdengar seperti pujian, tetapi meninggalkan rasa tidak nyaman. Kamu pintar menempatkan diri, kata Ratna suatu sore. Jarang lo perempuan sekarang yang mau nurut sama suami. Nadira tersenyum, menunduk sedikit. Saya hanya berusaha, Bu. Ya itu dia. Ratna mengangguk puas. Arman memang butuh istri yang seperti itu. Sekali lagi, Arman tidak berkata apa-apa. Ia sibuk menuang minuman atau mengecek ponselnya. Nadira belajar membaca sikap itu sebagai tanda agar ia tetap diam. Di meja makan, posisi Nadira selalu diatur. Ia duduk di tempat yang sama, membantu menyajikan makanan, memastikan semua orang sudah mengambil sebelum ia sendiri makan. Jika ada yang kurang, ia yang bangkit pertama kali.
Tidak ada yang memintanya secara langsung, tetapi ia tahu apa yang diharapkan. Masakanmu makin cocok sama selera keluarga ini, kata Ratna sambil mengunyah. Kelihatan belajar cepat. Terima kasih, Bu. Dulu sebelum menikah, kamu bisa masak begini? Pertanyaan itu terdengar ringan, tetapi Nadira tahu maknanya. Ia menjawab dengan hati-hati. Sedikit, Bu. Di rumah juga sering bantu ibu. Ratna mengangguk. Bagus. Perempuan memang harus bisa menyesuaikan. Nadira mengunyah makanannya perlahan. Ia merasakan perutnya mengeras, bukan karena kenyang, melainkan karena ia harus terus menahan respons yang sebenarnya ingin keluar. Suatu kali, Ratna membandingkannya dengan menantu orang lain. Tetangga mama itu, menantunya kerja kantoran, gajinya besar. Tapi kurang bisa ngurus rumah. Jadi percuma. Nadira tersenyum tipis. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, Bu. Ratna tertawa kecil. Nah, itu. Kamu tahu posisi. Itu yang mama suka. Kata, posisi, itu menggantung di udara lebih lama dari yang seharusnya. Nadira menangkapnya, tetapi berpura-pura tidak mendengar makna di baliknya. Sepanjang perjalanan pulang, Nadira jarang berbicara. Arman menyetir sambil bersenandung pelan. Ia terlihat santai, seolah-olah tidak ada yang perlu dipikirkan. Mas, kata Nadira suatu kali, suaranya ragu. Kalau mama bilang hal-hal seperti tadi, Mas tidak merasa. Arman menoleh sekilas. Mama memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Iya, jawab Nadira cepat. Ia belajar dari percakapan singkat itu bahwa keluhannya tidak benar-benar mendapat ruang. Bukan karena Arman tidak peduli, tetapi karena baginya, semua itu bukan masalah yang layak diperbesar. Seiring waktu, Nadira semakin memahami pola keluarga itu. Mereka tidak pernah memarahinya secara langsung. Tidak pernah melarangnya melakukan sesuatu. Tetapi mereka selalu mengingatkannya, dengan cara yang halus, tentang siapa dirinya dan di mana posisinya. Ratna sering menceritakan masa lalu Arman, prestasinya, pengorbanan keluarga mereka. Nadira mendengarkan dengan hormat, meski cerita-cerita itu secara tidak langsung menempatkannya sebagai pihak yang datang belakangan dan harus menyesuaikan. Arman itu dibesarkan dengan susah payah, kata Ratna. Mama selalu ingin yang terbaik untuk dia. Nadira mengangguk. Saya tahu, Bu. Makanya mama senang kamu tidak banyak menuntut. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tetapi Nadira merasakannya seperti peringatan. Di rumah sendiri, Nadira sering memikirkan ulang setiap kunjungan. Ia mengulang percakapan-percakapan itu dalam kepalanya, mencoba memahami di mana letak kesalahannya, atau apakah memang tidak ada yang salah, hanya perasaannya saja yang terlalu sensitif. Ia memilih diam. Bukan karena ia tidak merasakan apa-apa, melainkan karena ia tidak ingin merusak keseimbangan yang sudah ada. Ia percaya bahwa rumah tangga membutuhkan kesabaran, dan keluarga besar adalah bagian dari ujian itu. Arman tetap sama. Di depan keluarganya, ia adalah anak yang patuh. Di rumah, ia suami yang tenang. Ia tidak kasar, tidak pula kejam. Ia hanya tidak hadir di saat Nadira berharap ia berdiri di sisinya. Tekanan itu tidak meledak. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menumpuk, pelan, lapis demi lapis, seperti debu halus yang tidak terlihat, tetapi terus bertambah setiap kali mereka berkunjung. Dan Nadira, dengan segala kesadarannya, memilih untuk menyesuaikan diri sekali lagi. Ia tidak tahu bahwa diam yang ia pelajari hari itu akan menjadi kebiasaan yang suatu saat sulit ia lepaskan. Pada awal pernikahan mereka, Nadira tidak pernah benar-benar memikirkan soal uang sebagai sesuatu yang perlu ia pertanyakan. Baginya, fakta bahwa Arman bekerja, memiliki penghasilan tetap, dan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sudah lebih dari cukup. Ia datang ke pernikahan itu tanpa membawa apapun selain dirinya sendiri dan keinginan untuk hidup tertib. Maka ketika Arman berkata bahwa urusan keuangan akan ia tangani, Nadira menerimanya tanpa ragu. Biar aku saja yang urus, kata Arman suatu malam, beberapa minggu setelah mereka menikah. Kamu tidak perlu repot. Nadira mengangguk. Ia bahkan merasa lega.
Mengurus uang dalam jumlah besar bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Di desa, uang datang dan pergi dengan cepat. Tidak pernah ada yang cukup untuk disimpan, apalagi diatur secara rumit. Arman, dengan latar belakang dan pekerjaannya, tampak jauh lebih paham. Setiap bulan, Arman memberikan uang belanja dengan jumlah yang tetap. Tidak terlalu besar, tetapi selalu cukup untuk kebutuhan rumah. Nadira mencatat pengeluaran seperti kebiasaan lamanya. Ia tidak pernah diminta laporan, tetapi ia tetap melakukannya. Bukan karena Arman memerintah, melainkan karena ia merasa itu bagian dari tanggung jawabnya. Rumah yang mereka tinggali sepenuhnya atas nama Arman. Mobil, tabungan, bahkan rekening listrik dan air, semuanya menggunakan nama suaminya. Nadira tidak pernah mempertanyakan hal itu. Dalam pikirannya, pernikahan berarti menyatu. Apapun yang dimiliki Arman, otomatis juga miliknya. Ia tidak merasa perlu ada nama sendiri di atas kertas. Suatu hari, Arman pulang membawa beberapa lembar dokumen. Ia meletakkannya di meja makan sambil melepas jas. "Ini perlu tanda tangan kamu," katanya singkat. Nadira mendekat, melihat sekilas halaman-halaman penuh tulisan kecil. Ia tidak benar-benar memahami istilah-istilah di dalamnya. Ada kata-kata yang terdengar asing, angka-angka yang tidak ia pahami konteksnya. "Ini tentang apa, Mas?" tanyanya hati-hati. "Ah, itu cuma formalitas rumah tangga," jawab Arman sambil membuka ponsel. "Soal administrasi saja. Tidak ada yang aneh." Nadira ragu sejenak. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi melihat Arman yang tampak santai membuatnya mengurungkan niat. Ia tidak ingin terlihat mencurigai suaminya sendiri. "Di sini saja tanda tangannya," kata Arman sambil menunjuk satu bagian. Nadira menandatangani. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia tidak terbiasa menandatangani dokumen penting. Ia mengembalikan berkas itu tanpa membaca lebih jauh. Setelah itu, hal serupa terjadi beberapa kali. Dokumen datang, tanda tangan diminta, dan penjelasan selalu sama. Formalitas. Nadira mulai menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan baru yang memang tidak perlu ia pahami sepenuhnya. Ia percaya pada Arman. Kepercayaan itu tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Arman tidak pernah lupa mentransfer uang untuk ibunya di desa. Tidak pernah menolak jika Nadira membutuhkan sesuatu. Tidak pernah memarahi soal pengeluaran, selama masih dalam batas yang dianggap wajar. "Selama kamu tahu diri," kata Arman suatu kali, tanpa nada menghakimi. "Aku tidak masalah." Kalimat itu terdengar biasa, bahkan masuk akal. Nadira mengartikannya sebagai kepercayaan. Ia berusaha menjaga agar tidak mengecewakan. Suatu sore, Nadira bertemu tetangganya, seorang perempuan seusianya, yang bercerita tentang tabungan atas namanya sendiri. Tentang bagaimana ia dan suaminya membagi keuangan secara terbuka. Nadira mendengarkan sambil tersenyum, tetapi tidak merasa perlu membandingkan. "Yang penting cocok," katanya singkat. Dalam hatinya, ia yakin bahwa setiap rumah tangga punya cara masing-masing. Ia tidak ingin membawa standar orang lain ke dalam hidupnya sendiri. Namun, perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal, meski belum bisa ia sebut sebagai masalah. Ketika Nadira ingin membeli sesuatu yang sedikit lebih mahal dari biasanya, Arman akan bertanya panjang lebar. Bukan melarang, hanya ingin tahu alasannya. Nadira menjelaskan dengan rinci, seolah-olah ia harus meyakinkan. Di sisi lain, Arman tidak pernah merasa perlu menjelaskan pengeluarannya sendiri. Jika Nadira bertanya, jawabannya selalu singkat. Untuk kerja, investasi, urusan kantor. Nadira menerima jawaban itu tanpa menggali lebih dalam. Ia merasa tidak punya cukup pengetahuan untuk menilai. Lagi pula, Arman tidak pernah menyembunyikan gaya hidupnya. Ia tetap sederhana, tidak boros, tidak pula berlebihan. Ketika Arman membeli mobil baru, Nadira hanya tahu setelah mobil itu terparkir di garasi. Arman berkata bahwa itu keputusan mendadak, ada penawaran bagus. Nadira tersenyum, mengucapkan selamat, tanpa bertanya dari mana dananya berasal. "Yang penting nyaman," katanya. Arman mengangguk. "Iya." Beberapa waktu kemudian, Arman mengajaknya ke bank.
Nadira mengira mereka akan membuka rekening bersama. Ia bahkan sempat merasa senang membayangkannya. Namun yang terjadi, Arman hanya meminta Nadira menunggu di kursi, sementara ia berbicara dengan petugas. Setelah selesai, Arman menyerahkan satu map lagi untuk ditandatangani. "Ini apa?" tanya Nadira pelan. "Data pelengkap," jawab Arman. "Nama kamu perlu ada di beberapa berkas." Nadira menandatangani lagi. Ia tidak tahu bahwa namanya hanya hadir sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai pemilik. Ia tidak menyadari bahwa setiap tanda tangan itu adalah pengakuan diam-diam bahwa ia tidak memiliki kendali. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang menipu secara terang-terangan. Semua berjalan dalam koridor kewajaran yang sulit dipersoalkan. Di rumah orang tua Arman, topik keuangan sering muncul dalam bentuk candaan. "Untung Nadira tidak ribet soal uang," kata Ratna suatu kali. "Perempuan sekarang banyak yang maunya di atas kertas." Arman tertawa kecil. Nadira tidak seperti itu. Nadira ikut tersenyum, meski ada sesuatu yang mengganjal. Ia tidak yakin apakah itu pujian atau sekadar penegasan bahwa ia memang tidak diharapkan untuk ikut campur. Dalam diam, Nadira mulai menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar tahu kondisi keuangan rumah tangganya. Ia tahu mereka tidak kekurangan. Ia tahu Arman mapan. Tetapi detailnya selalu berada di luar jangkauannya. Ia pernah mencoba membuka percakapan lebih serius. "Mas, kalau suatu saat aku perlu tahu soal keuangan kita. Maksudku, kalau terjadi apa-apa." Arman memotong dengan cepat. Suaranya tetap tenang. "Kamu tidak perlu khawatir sejauh itu. Selama aku ada, semuanya aman." Kalimat itu terdengar menenangkan. Dan Nadira memilih mempercayainya. Ia tidak ingin dianggap berlebihan atau tidak tahu diri. Ia tidak ingin terlihat seperti perempuan yang tiba-tiba menuntut sesuatu yang sejak awal tidak ia minta. Hari-hari berjalan seperti biasa. Nadira tetap menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak menyadari bahwa kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya itu perlahan berubah menjadi posisi yang rapuh. Semua berjalan terlalu normal untuk dicurigai. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada penolakan terang-terangan. Hanya ada satu fakta yang tak pernah berubah. Tidak ada satupun yang benar-benar atas namanya. Dan Nadira, dengan keyakinan bahwa pernikahan adalah soal saling percaya, terus menandatangani, terus diam, dan terus meyakinkan dirinya bahwa semua itu memang wajar. Ia tidak tahu bahwa dari sanalah, sesuatu yang jauh lebih besar sedang disiapkan tanpa suaranya ikut dihitung. Malam itu seharusnya berjalan seperti malam-malam lain. Tidak ada tanda khusus yang membuat Nadira bersiap menghadapi sesuatu yang berbeda. Ia hanya pulang lebih awal dari biasanya karena pekerjaan rumah sudah selesai lebih cepat, dan hujan yang turun sejak sore membuatnya ingin segera berada di dalam rumah. Ia bahkan sempat berpikir Arman akan senang melihatnya lebih awal, meski pikiran itu tidak benar-benar ia pegang erat. Langkahnya pelan saat membuka pagar. Rumah tampak terang. Lampu ruang tengah menyala lebih terang dari biasanya. Dari luar, semuanya terlihat biasa. Tidak ada suara keras, tidak ada pertanda kegaduhan. Hanya cahaya yang memantul lembut di kaca jendela. Nadira membuka pintu dengan hati-hati. Tangannya masih memegang gagang ketika ia mendengar suara tawa dari dalam. Bukan tawa Arman seorang diri, melainkan beberapa suara yang bercampur, saling menyahut. Ia mengenali suara itu dengan cepat. Ratna, Hendra, Maya. Keluarga Arman sedang berkumpul. Ia tidak langsung masuk. Bukan karena ia curiga, melainkan karena ia tidak ingin memotong suasana. Ia berpikir akan menunggu tawa itu reda, lalu masuk dengan wajar, seperti biasa. Namun langkahnya terhenti di balik pintu saat suara-suara itu semakin jelas. "Aduh, kamu ini," suara Ratna terdengar ringan, disertai tawa kecil. "Dari dulu Mama bilang juga begitu." Nadira berdiri di sana, tasnya masih tergantung di bahu. Ia menahan napas, bukan karena takut, melainkan karena tidak ingin kehadirannya diketahui lebih dulu. Ia sudah terlalu sering masuk ke ruangan dengan perasaan tidak siap. "Tenang saja, Ma," suara Arman menyusul. Suaranya terdengar santai, bahkan lebih lepas dari biasanya. "Aku tahu apa yang aku lakukan." Ada jeda singkat, lalu suara Maya menyela,
disertai tawa kecil. Yang penting rapi dari awal. Jangan sampai nanti ribet sendiri. Nadira tidak mengerti arah percakapan itu. Ia berdiri lebih dekat ke dinding, masih di balik pintu, tidak sepenuhnya masuk ke ruang tengah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tetapi ia belum menghubungkannya dengan apapun yang berbahaya. Ia masih berada di wilayah kebiasaan, mendengar, menunggu, lalu menyesuaikan diri. Kemudian suara Arman terdengar lagi, lebih jelas, lebih tenang, seolah-olah ia sedang mengatakan sesuatu yang sudah lama dipikirkannya. Wanita udik itu akan aku ceraikan, setelah kukuras semua harta miliknya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan amarah. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada penekanan emosional. Justru karena itulah kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sudah direncanakan matang, bukan luapan sesaat. Nadira membeku. Tubuhnya tidak jatuh. Kakinya tidak gemetar hebat. Ia hanya berhenti bernapas selama beberapa detik, seolah-olah udara di sekitarnya mendadak menghilang. Tangannya yang memegang tas mengencang, tetapi ia tidak menyadarinya. Ia ingin berpikir bahwa ia salah dengar. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ada kata yang terlewat, atau konteks yang belum ia pahami. Namun sebelum ia sempat merangkai pembelaan untuk pikirannya sendiri, suara tawa menyusul. Tawa Ratna terdengar paling jelas. Ringan, puas, seolah-olah mendengar lelucon yang sudah lama ditunggu. Hendra ikut tertawa pendek. Maya menyahut dengan suara geli. Ya memang harus begitu, kata Ratna. Perempuan itu datang tanpa apa-apa. Jangan sampai pergi bawa banyak. Kalimat-kalimat itu menyatu dengan tawa, membentuk sesuatu yang dingin dan tajam. Tidak ada yang menurunkan suara. Tidak ada yang menoleh ke arah pintu. Tidak ada yang menyadari bahwa Nadira berdiri beberapa langkah dari mereka, mendengar setiap kata dengan jelas. Arman tertawa kecil. Makanya aku rapiin dari sekarang. Kata rapi terdengar begitu asing di telinga Nadira. Selama ini, ia selalu menganggap kata itu sebagai sesuatu yang baik. Tentang rumah yang tertata. Tentang hidup yang teratur. Ia tidak pernah membayangkan kata itu bisa berarti pengosongan, penghapusan, penghilangan dirinya dari sesuatu yang selama ini ia anggap miliknya juga. Nadira tetap berdiri di sana. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Detik-detik terasa memanjang, tetapi suaranya tetap jernih. Ia mendengar percakapan berlanjut, meski telinganya mulai berdenging. Kamu memang dari awal sudah mikir jauh, kata Maya. Pintar. Arman menjawab dengan nada ringan. Ya masa iya aku asal. Tidak ada penolakan. Tidak ada keberatan. Tidak ada satupun suara yang mempertanyakan kalimat itu. Tidak ada yang menyebut nama Nadira sebagai manusia. Hanya sebagai sesuatu yang bisa diatur, ditinggalkan, dikosongkan. Di balik pintu itu, Nadira merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam dirinya. Bukan amarah, bukan tangis, melainkan kejelasan yang terlalu terang untuk dihindari. Semua hal yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menemukan tempatnya masing-masing. Ia teringat setiap dokumen yang ia tanda tangani tanpa membaca. Setiap kali ia diberi uang belanja tanpa pernah tahu jumlah sebenarnya. Setiap candaan Ratna tentang keberuntungan. Setiap diam Arman ketika ia merasa direndahkan. Semua itu kini berdiri dalam satu garis lurus yang tidak bisa lagi ia bengkokkan dengan pembelaan. Nadira tidak bergerak. Ia tidak masuk ke ruang tengah. Ia tidak mundur. Ia hanya berdiri, menempel pada dinding, seperti seseorang yang sedang memastikan bahwa kakinya masih menyentuh lantai. Di ruang tengah, percakapan mulai bergeser ke topik lain. Tentang rencana makan malam. Tentang kerabat yang akan datang. Tentang hal-hal kecil yang terdengar biasa. Tawa masih muncul sesekali, seolah-olah kalimat tadi tidak pernah diucapkan. Nadira menunduk pelan. Ia melihat ujung sepatunya sendiri. Ada sedikit debu di sana. Ia memperhatikan detail kecil itu, bukan karena penting, tetapi karena pikirannya membutuhkan sesuatu yang konkret untuk bertahan. Ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Masuk dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa terasa mustahil. Pergi begitu saja juga tidak terbayangkan. Ia berada di antara dua pilihan yang sama-sama tidak memberi ruang aman. Akhirnya, ia melangkah mundur dengan sangat pelan.
Langkahnya hampir tidak bersuara. Ia membuka pintu kembali, menutupnya perlahan, memastikan tidak ada bunyi yang tertinggal. Pagar rumah kembali terbuka, lalu tertutup. Hujan sudah reda, menyisakan udara lembab yang dingin. Di luar rumah, Nadira berdiri beberapa saat. Malam terasa lebih luas dari biasanya. Jalanan tampak kosong. Lampu-lampu rumah tetangga menyala seperti biasa. Tidak ada yang berubah di luar. Dunia tetap berjalan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang baru saja hancur di dalam dirinya. Ia berjalan tanpa tujuan jelas. Langkahnya membawa ia ke ujung jalan, lalu berhenti. Ia duduk di bangku kecil dekat pos ronda, memeluk tasnya erat-erat. Dadanya terasa sesak, tetapi matanya kering. Tidak ada air mata yang jatuh. Nadira menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam asumsi bahwa kebaikan berarti keamanan. Bahwa ketenangan berarti ketulusan. Bahwa tidak adanya pertengkaran berarti tidak adanya niat buruk. Malam itu, semua asumsi itu runtuh tanpa suara. Ia tidak merasa marah pada saat itu. Ia tidak merasa ingin berteriak. Yang ia rasakan hanyalah dingin yang merambat perlahan, dimulai dari dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Dingin yang tidak berasal dari udara malam, melainkan dari kesadaran bahwa ia selama ini berdiri di tempat yang tidak pernah benar-benar aman. Beberapa waktu kemudian, ponselnya bergetar. Nama Arman muncul di layar. Nadira menatapnya lama, tetapi tidak mengangkat. Getaran berhenti. Tidak lama kemudian, pesan masuk. "Kamu di mana?" Nadira membaca pesan itu tanpa reaksi. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak tahu bagaimana caranya kembali berbicara dengan orang yang baru saja merencanakan penghapusannya sambil tertawa. Ia menyimpan ponsel kembali ke dalam tas. Menarik napas dalam-dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadira tidak merasa menjadi bagian dari rumahnya sendiri. Ia akhirnya berdiri dan melangkah kembali. Langkahnya masih tenang, tetapi ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi berjalan sebagai istri yang pulang ke rumah. Ia berjalan sebagai seseorang yang baru saja melihat wajah sebenarnya dari tempat ia berpijak. Ketika ia akhirnya membuka pintu dan masuk, ruang tengah sudah sepi. Tidak ada suara tawa. Tidak ada keluarga Arman. Hanya Arman yang duduk di sofa, menatap ponsel. "Kamu dari mana?" tanya Arman, suaranya datar. "Tadi hujan," jawab Nadira singkat. Arman mengangguk. "Mama baru saja pulang." "Iya." Tidak ada yang mencurigakan di wajah Arman. Tidak ada tanda bahwa ia baru saja mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Ia terlihat sama seperti biasa. Dan itulah yang membuat dada Nadira semakin dingin. Malam itu, Nadira berbaring di sisi ranjang seperti biasa. Lampu dimatikan. Arman memejamkan mata lebih dulu. Nadira menatap langit-langit dalam gelap. Ia tidak menangis. Ia tidak bergerak. Ia hanya mengulang satu kalimat dalam pikirannya, bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Ia akhirnya tahu. Dan pengetahuan itu tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang membekukan. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa. Setidaknya, begitulah tampaknya dari luar. Nadira tetap bangun lebih pagi dari Arman, tetap menyiapkan sarapan dengan urutan yang sama, tetap menyapu lantai sebelum matahari naik penuh. Tidak ada satupun rutinitas yang ia ubah. Jika seseorang melihatnya dari kejauhan, ia masih Nadira yang sama, istri yang rapi, teratur, dan tahu tempatnya. Namun ada sesuatu yang tidak lagi berada di dalam tubuhnya. Ia tersenyum ketika Arman berbicara, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia mengangguk ketika mendengar cerita kantor, tetapi kata-kata itu tidak benar-benar masuk ke kepalanya. Tubuhnya hadir di setiap percakapan, tetapi pikirannya sering tertinggal di tempat lain. Pada malam ketika ia berdiri di balik pintu dan mendengar kalimat yang tidak bisa ia buang dari kepalanya. "Wanita udik itu akan aku ceraikan, setelah kukuras semua harta miliknya." Kalimat itu tidak berteriak, tidak pula memaki. Ia datang dengan nada santai, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang wajar. Justru karena itulah kalimat itu menetap, tidak bisa diusir dengan kemarahan. Nadira tidak punya ruang untuk marah, karena tidak ada adegan dramatis yang bisa ia jadikan alasan.
Setiap pagi, saat ia menuang kopi ke dalam cangkir Arman, ia teringat betapa sering ia mendengar kata formalitas. Setiap kali Arman menyebut kata itu, Nadira selalu mengangguk. Kini, kata itu terasa seperti penutup mata yang sengaja dipasang agar ia tidak melihat apapun dengan jelas. Arman tidak berubah. Ia tetap berangkat kerja tepat waktu, tetap pulang dengan wajah lelah yang sama, tetap berbicara dengan nada datar. Ia tidak curiga. Ia tidak menanyakan apapun. Mungkin karena Nadira tidak memberi alasan untuk dicurigai. Ia tetap menjadi versi dirinya yang paling bisa diterima. Namun malam-malam menjadi lebih panjang. Nadira sulit tidur. Bukan karena ia gelisah atau menangis, melainkan karena pikirannya menolak berhenti. Ketika lampu dimatikan dan Arman sudah tertidur, Nadira justru terjaga. Ia menatap langit-langit, menghitung retakan kecil yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ia mendengarkan suara napas Arman di sampingnya, teratur dan tenang, seperti seseorang yang tidak menyimpan rahasia besar. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi setiap kali kelopak matanya menutup, potongan-potongan masa lalu muncul tanpa diminta. Ia mengingat pertama kali Arman memintanya menandatangani dokumen. Ia ingat bagaimana ia berdiri di meja makan, membaca sekilas, lalu menandatangani tanpa bertanya lagi. Ia ingat bagaimana Arman tersenyum kecil, puas, lalu menyimpan berkas itu rapi ke dalam map. Ia mengingat setiap kunjungan ke rumah Ratna, setiap tawa yang terdengar ringan, setiap kata, beruntung, yang diucapkan dengan nada yang tidak pernah benar-benar hangat. Setiap kali Arman memilih mengalihkan topik alih-alih berdiri di sisinya. Dulu, semua itu ia anggap sebagai dinamika keluarga. Kini, semuanya tampak seperti rangkaian yang tersusun rapi. Pagi-pagi berikutnya, Nadira sering kehilangan selera makan. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi hanya menghabiskan sedikit dari piringnya sendiri. Arman tidak memperhatikan. Ia jarang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. "Kamu tidak makan?" tanya Arman suatu kali. "Sudah, Mas," jawab Nadira cepat. Ia tidak berbohong sepenuhnya. Ia memang makan, hanya saja tidak sebanyak biasanya. Makanan terasa hambar di mulutnya, bukan karena masakannya berubah, tetapi karena pikirannya tidak berada di sana. Tubuhnya mulai terasa lebih ringan, bukan dalam arti sehat, melainkan kosong. Ia sering merasa lelah meski tidak melakukan pekerjaan berat. Tangannya kadang berhenti di tengah aktivitas, seperti lupa apa yang sedang ia lakukan. Suatu siang, ia berdiri di depan lemari, memegang pakaian yang akan disetrika. Ia berdiri terlalu lama hingga setrika di tangannya mendingin. Ia menatap kain itu tanpa benar-benar melihatnya. Di kepalanya, satu pertanyaan berulang tanpa suara. Sejak kapan semua ini direncanakan? Ia mencoba menelusuri kembali awal pernikahan mereka. Arman yang tampak begitu yakin. Keputusan menikah yang cepat. Tidak ada perbincangan panjang tentang masa depan bersama, tentang pembagian peran, tentang keamanan dirinya sebagai istri. Semua berjalan lancar, terlalu lancar. Dulu, Nadira menganggap itu sebagai keberuntungan. Sekarang, ia melihatnya sebagai kemudahan yang sengaja dipilih. Ia mulai menyadari bahwa Arman tidak pernah benar-benar bertanya apa yang ia inginkan. Ia hanya memastikan Nadira tidak menginginkan terlalu banyak. Selama Nadira diam, semuanya berjalan baik. Di hadapan orang lain, Nadira tetap terlihat baik-baik saja. Ia menyapa tetangga dengan senyum sopan. Ia berbelanja seperti biasa. Tidak ada yang berubah dalam cara ia berjalan atau berbicara. Namun di dalam dirinya, ada jarak yang semakin lebar antara apa yang ia tunjukkan dan apa yang ia rasakan. Ia tidak menceritakan apapun kepada siapapun. Tidak kepada ibunya di desa. Tidak kepada tetangga. Tidak pula kepada teman lama yang sesekali menghubunginya. Ia belum siap memberi nama pada apa yang ia dengar. Mengucapkannya terasa seperti membuatnya menjadi nyata sepenuhnya. Malam-malam berikutnya, Arman kadang menyentuh tangannya sekilas. Sebuah kebiasaan kecil yang dulu terasa menenangkan. Kini sentuhan itu terasa asing. Nadira tidak menarik tangannya, tetapi juga tidak membalas. Ia membiarkannya terjadi, seperti banyak hal lain dalam hidupnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu luput. Cara Arman menyimpan dokumen di lemari terkunci.
Cara ia berbicara tentang keuangan dengan nada yang selalu final. Cara ia menyebut rumah itu sebagai miliknya, bukan milik mereka. Semua itu bukan perubahan baru. Hanya saja kini Nadira melihatnya tanpa kabut kepercayaan yang dulu menutup matanya. Suatu sore, Nadira duduk di ruang tengah dengan buku catatan lamanya. Buku tempat ia biasa mencatat pengeluaran. Ia membuka halaman-halaman lama, melihat angka-angka yang ia tulis dengan rapi. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin hanya ingin merasa masih punya kendali atas sesuatu, sekecil apapun itu. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hidup dengan asumsi bahwa cinta berarti menyerahkan. Bahwa pernikahan berarti percaya sepenuhnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kepercayaan bisa digunakan sebagai alat. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kecil dari kelelahan yang ia simpan. Kepalanya sering terasa berat. Tidurnya tidak nyenyak. Ia bangun dengan perasaan seolah-olah belum benar-benar beristirahat. Namun ia tetap menjalani hari-harinya tanpa keluhan. Arman tidak menyadari apapun. Atau mungkin ia memilih tidak menyadarinya. Bagi Arman, selama Nadira masih menjalankan perannya, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Di balik semua itu, Nadira mulai memahami satu hal yang paling menyakitkan. Rencana itu tidak dibuat dalam satu malam. Ia bukan keputusan spontan yang lahir dari emosi sesaat. Ia adalah hasil dari cara pandang yang dibangun perlahan. Tentang siapa Nadira, tentang apa nilainya, tentang seberapa mudah ia bisa disingkirkan tanpa kehilangan apapun yang dianggap penting. Kesadaran itu datang tanpa suara. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang semakin tebal. Pada suatu malam, saat Arman sudah tertidur, Nadira duduk di tepi ranjang lebih lama dari biasanya. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin kecil. Wajahnya tampak sama, tetapi matanya terlihat berbeda. Ada sesuatu di sana yang dulu tidak ada, bukan keberanian, belum juga kemarahan, melainkan kewaspadaan yang dingin. Ia menyadari bahwa tubuhnya masih menjalani semua peran yang diharapkan, tetapi dirinya yang utuh sudah mulai menarik diri. Ia tidak lagi sepenuhnya hadir dalam pernikahan itu. Ia hanya menjalankan rutinitas sambil mengamati. Dan dalam pengamatan itulah, Nadira mulai memahami bahwa apa yang ia dengar malam itu bukanlah awal dari sesuatu yang buruk. Ia hanyalah titik di mana semuanya menjadi terlihat jelas. Babak berikutnya belum dimulai. Tidak ada langkah besar yang ia ambil. Tidak ada perubahan yang bisa ditunjuk. Namun sesuatu telah bergeser di dalam dirinya. Dan pergeseran itu tidak akan bisa dikembalikan ke tempat semula. Tubuhnya masih ada di rumah itu. Tetapi dirinya, perlahan, sudah tidak lagi tinggal di sana. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk keputusan besar. Tidak ada momen ketika Nadira bangun pagi dan merasa dirinya telah menjadi orang lain. Yang terjadi justru sebaliknya. Ia tetap Nadira yang sama, bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyapu lantai, menata rumah. Namun di balik semua itu, ada satu kebiasaan baru yang tumbuh perlahan. Ia mulai menghitung. Bukan menghitung uang secara terbuka. Bukan pula menghitung langkah seperti seseorang yang sedang menyusun rencana matang. Ia hanya mulai memperhatikan. Mencatat dalam diam. Mengingat hal-hal yang dulu ia lepaskan begitu saja. Kesadaran itu muncul tanpa aba-aba. Suatu pagi, saat Arman sudah berangkat kerja dan rumah kembali sunyi, Nadira membuka lemari tempat Arman biasa menyimpan dokumen. Ia tidak berniat mencari sesuatu yang spesifik. Tangannya bergerak pelan, hampir ragu, seperti seseorang yang memasuki ruang yang selama ini ia anggap bukan miliknya. Map-map tersusun rapi, diberi label yang ia kenali sekilas. Ada dokumen rumah, kendaraan, rekening, dan beberapa berkas lain yang tidak ia pahami isinya. Nadira mengambil satu map yang paling sering ia lihat Arman buka. Map itu terasa berat di tangannya. Ia duduk di meja makan, membuka halaman demi halaman. Tulisan-tulisan itu tidak serta-merta ia mengerti, tetapi ia membaca perlahan, berusaha menangkap kata-kata kunci. Nama Arman muncul berulang kali. Tanda tangan Nadira juga ada di sana, di bagian-bagian tertentu, kecil dan rapi, seperti catatan kaki dalam hidup orang lain. Ia tidak langsung merasa panik. Justru ada ketenangan aneh yang menyertainya. Ini bukan pertama kalinya ia melihat dokumen-dokumen itu, tetapi ini pertama kalinya ia benar-benar memperhatikan.
Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Namanya tidak pernah berdiri sendiri. Selalu menjadi pelengkap. Selalu berada setelah nama Arman. Tidak ada satupun berkas yang menempatkannya sebagai pemilik utama. Nadira menutup map itu dengan hati-hati, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ia tidak ingin meninggalkan jejak. Ia tidak ingin Arman tahu bahwa ada sesuatu yang berubah dalam cara pandangnya. Sejak hari itu, Nadira mulai mencari waktu-waktu sunyi. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk memahami. Ia membuka kembali dokumen-dokumen lama yang pernah ia tanda tangani. Beberapa ia temukan terselip di laci, beberapa di dalam map plastik yang sudah menguning. Ia membaca ulang, perlahan, tanpa tergesa. Ada banyak hal yang tidak ia pahami sepenuhnya. Istilah hukum, angka-angka, pasal-pasal yang terasa jauh dari kehidupannya sehari-hari. Namun ia mulai mengenali pola. Tentang pengalihan, tentang persetujuan, tentang kuasa. Ia tidak tahu pasti apa artinya semua itu, tetapi ia tahu satu hal. Tanda tangannya bukan sekadar formalitas. Dengan hati-hati, Nadira mulai menyimpan salinan. Tidak semuanya. Tidak sekaligus. Ia memilih beberapa dokumen yang terasa paling penting, lalu memotretnya menggunakan ponsel. Ia menyimpannya di folder tersembunyi, memberi nama yang tidak mencolok. Ia tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang salah. Ia hanya merasa sedang menjaga dirinya sendiri. Semua itu ia lakukan tanpa perubahan sikap yang terlihat. Di hadapan Arman, ia tetap sama. Tetap mengangguk, tetap menjawab singkat, tetap melayani dengan rapi. Ia tahu, perubahan yang terlalu cepat akan terlihat mencurigakan. Arman, di sisi lain, mulai menunjukkan sikap-sikap kecil yang kini tidak lagi luput dari perhatian Nadira. Cara ia lebih sering membawa pulang map kerja. Cara ia mengunci lemari dokumen lebih rapat. Cara ia menanyakan hal-hal kecil dengan nada yang terdengar biasa, tetapi terasa seperti pengawasan. "Kamu kemana tadi siang?" tanya Arman suatu malam. "Ke pasar," jawab Nadira tanpa ragu. "Lama?" "Biasa saja." Arman mengangguk. Tidak ada kecurigaan di wajahnya. Namun Nadira mencatatnya. Ia mulai menyadari bahwa Arman semakin berhati-hati, meski belum tentu karena Nadira. Di rumah orang tua Arman, perubahan itu juga terasa. Ratna semakin sering menyinggung soal uang, soal perempuan yang tahu diri, soal menantu yang tidak banyak tuntutan. Nadira tetap tersenyum, tetapi kini ia tidak lagi menelan kata-kata itu mentah-mentah. Ia menyimpannya di kepalanya, menempatkannya dalam konteks yang baru. "Perempuan itu harus sadar diri," kata Ratna suatu sore. "Kalau sudah diberi hidup enak, jangan macam-macam." Dulu, kalimat itu membuat Nadira mengecil. Kini, ia hanya mengangguk. Diamnya tidak lagi lahir dari ketakutan, melainkan dari perhitungan. Ia mulai memperhatikan cara Arman berbicara tentang masa depan, tentang rencana kerja, tentang kemungkinan pindah rumah, tentang investasi. Semua itu selalu disampaikan tanpa melibatkannya. Seolah-olah Nadira hanya bagian dari latar belakang, bukan orang yang perlu diajak berdiskusi. Dulu, ia menganggap itu wajar. Sekarang, ia melihatnya sebagai petunjuk. Nadira belum berani melawan. Bahkan dalam pikirannya sendiri, kata "melawan" terasa terlalu besar. Ia tidak sedang menyusun perlawanan. Ia hanya sedang berhenti menjadi polos. Ia masih tersenyum ketika Arman bercanda. Masih tertawa kecil di saat yang tepat. Masih menjalani peran yang diharapkan. Tetapi di balik semua itu, ia sudah tidak lagi menyerahkan dirinya sepenuhnya. Malam-malamnya masih gelisah, tetapi kini kegelisahan itu lebih terarah. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa?" Ia mulai bertanya, "Sejak kapan?" dan "Bagaimana?" Ia mengingat kembali awal pernikahan mereka. Keputusan cepat. Tidak ada pembahasan tentang aset bersama. Tidak ada percakapan tentang keamanan dirinya jika sesuatu terjadi. Semua terasa masuk akal saat itu. Kini, semuanya terasa terlalu rapi. Suatu malam, Nadira mendengar Arman berbicara di telepon. Suaranya rendah, tidak ingin terdengar jelas. Nadira tidak berniat menguping, tetapi potongan-potongan kalimat itu tetap sampai ke telinganya. "Iya, sudah aman,"
Masih seperti biasa, belum ada perubahan. Nadira tidak tahu konteksnya. Namun ia tidak lagi mengabaikannya. Ia menyimpannya sebagai catatan lain dalam kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu datang dalam bentuk suara keras. Kadang, kekuatan itu hanya berupa kemampuan untuk melihat dengan jernih dan tidak lagi tertipu oleh ketenangan palsu. Di hadapan cermin, Nadira melihat dirinya sendiri. Wajah yang sama, pakaian yang sama, gerak yang sama. Tetapi matanya berbeda. Ada kewaspadaan di sana. Ada jarak yang ia ciptakan sendiri agar tidak lagi tenggelam sepenuhnya. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan dengan semua informasi yang ia kumpulkan. Ia belum punya rencana besar. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadira merasa bahwa ia tidak sepenuhnya kosong. Ia mulai menghitung hari, menghitung sikap, menghitung kemungkinan. Semua itu ia lakukan tanpa suara, tanpa perubahan drastis, tanpa membuat siapapun curiga. Dan dalam diam itulah, Nadira perlahan berdiri di tempat yang berbeda. Ia belum kuat, ia belum aman. Tetapi ia tidak lagi buta. Perubahan itu mungkin tidak terlihat dari luar. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berpindah posisi. Dari pasrah menjadi waspada. Dari percaya sepenuhnya menjadi mengamati. Dan Nadira tahu, ketika seseorang mulai menghitung dalam diam, itu berarti ia sudah tidak lagi berada di titik awal yang sama. Sejak beberapa waktu terakhir, Nadira mulai merasakan bahwa rumah bukan lagi tempat untuk bernapas lega. Bukan karena dindingnya berubah, atau perabotannya berpindah. Semua masih berada di tempat yang sama. Namun suasananya tidak lagi ramah. Ada jarak yang tumbuh, bukan hanya antara dirinya dan Arman, tetapi juga antara dirinya dan ruang-ruang yang dulu terasa akrab. Tekanan itu tidak datang dalam bentuk bentakan atau pertengkaran terbuka. Justru sebaliknya, ia hadir dalam nada bicara yang dingin, dalam tatapan yang cepat berpaling, dalam kalimat-kalimat yang terdengar biasa tetapi menyisakan bekas. Kunjungan ke rumah orang tua Arman kini terasa seperti kewajiban yang harus dituntaskan, bukan silaturahmi yang menyenangkan. Nadira datang dengan perasaan waspada, bukan rindu. Ia sudah bisa menebak bagaimana suasana akan berjalan, bagaimana arah percakapan akan mengarah padanya tanpa pernah menyebut namanya secara langsung. Ratna tidak lagi repot menyamarkan sindiran. Jika dulu kalimat-kalimatnya dibungkus tawa dan nada bercanda, kini ia menyampaikannya dengan senyum tipis yang tajam. Perempuan dari desa itu memang biasanya kuat, katanya suatu sore. Terbiasa hidup susah. Jadi kalau sekarang hidupnya lebih baik, harusnya lebih tahu diri. Nadira duduk diam, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Diamnya kini bukan karena takut, melainkan karena ia tahu setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa dipelintir. Saudara-saudara Arman ikut menimpali. Ada yang tertawa kecil, ada yang mengangguk setuju. Tidak ada satupun yang menyadari, atau mungkin peduli, bahwa setiap kalimat itu menekan Nadira sedikit demi sedikit ke sudut yang semakin sempit. Untung Arman orangnya bertanggung jawab, ujar salah satu iparnya. Kalau tidak, entah jadi apa hidup Nadira sekarang. Kalimat itu melayang ringan, seolah pujian. Namun Nadira merasakannya sebagai pengingat tentang posisinya. Tentang bagaimana keberadaannya selalu didefinisikan oleh Arman. Ia melirik ke arah suaminya, berharap, meski hanya sedikit, ada upaya untuk menghentikan percakapan itu. Namun Arman hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan pembicaraan ke topik lain tanpa benar-benar menutupnya. Seolah-olah semua yang dikatakan keluarganya adalah hal wajar yang tidak perlu dikoreksi. Di perjalanan pulang, mobil dipenuhi keheningan. Arman menyetir dengan fokus, matanya lurus ke depan. Nadira duduk di sampingnya, menatap jalan tanpa benar-benar melihat. "Kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati," kata Arman akhirnya. Nadanya datar, tanpa empati. "Mereka memang begitu. Niatnya bercanda." Nadira mengangguk. Ia tidak menjawab. Ia tahu, jika ia mencoba menjelaskan bagaimana perasaannya, Arman akan menganggapnya berlebihan. Sikap Arman di rumah juga berubah, meski nyaris tak kentara. Ia tidak lagi banyak berbicara. Jika Nadira bertanya, jawabannya singkat. Jika Nadira bercerita, Arman mendengarkan tanpa benar-benar menyimak.
Ada jarak yang sengaja diciptakan, jarak yang membuat Nadira merasa selalu salah posisi. Terlalu dekat akan dianggap mengganggu. Terlalu jauh akan dianggap tidak peduli. Arman mulai sering mengoreksi hal-hal kecil. Cara Nadira menata rumah. Cara ia menyajikan makanan. Bahkan cara ia berpakaian. "Kamu pakai itu keluar?" tanyanya suatu pagi. Kelihatan terlalu sederhana. Nadira menunduk, memperbaiki ujung bajunya. Ia tidak tahu apa yang diharapkan Arman darinya. Dulu, kesederhanaannya dipuji. Kini, hal yang sama dianggap kekurangan. Di rumah itu, Nadira merasa seperti tamu yang tinggal terlalu lama. Ia ada, tetapi kehadirannya tidak benar-benar diinginkan. Ia menjalankan perannya dengan baik, namun tetap saja terasa kurang. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamar. Bukan untuk bersembunyi, melainkan karena di sanalah satu-satunya tempat ia bisa menurunkan bahunya tanpa takut dinilai. Namun bahkan di kamar itu pun, rasa aman tidak sepenuhnya utuh. Arman bisa masuk kapan saja, membawa suasana dingin yang sama. Malam-malam menjadi lebih panjang. Nadira sering terbangun tanpa sebab yang jelas. Ia mendengarkan suara napas Arman di sampingnya, teratur dan tenang, sementara dadanya sendiri terasa sesak. Ia merasa sendirian, meski tidak pernah benar-benar sendiri. Rumah itu selalu ramai oleh keberadaan orang lain. Arman, keluarga suaminya, rutinitas yang padat, namun tidak ada ruang untuk dirinya sebagai Nadira. Ketika ia mencoba berbicara, respons yang diterimanya selalu mengecilkan. "Kamu terlalu sensitif. Kamu terlalu banyak mikir. Kamu harusnya bersyukur." Kalimat-kalimat itu seperti tembok yang semakin tinggi. Nadira tidak tahu harus memanjat atau menyerah. Ia hanya tahu, setiap hari ruang geraknya semakin terbatas. Ia mulai rindu pada kesunyian yang jujur. Kesepian yang tidak menyamar sebagai kebersamaan. Karena kesendirian yang ia rasakan sekarang justru lebih menyakitkan. Ia ada di tengah orang-orang, tetapi tidak benar-benar dilihat. Di hadapan keluarga Arman, ia menjadi perempuan desa yang harus tahu diri. Di hadapan Arman, ia menjadi istri yang harus menyesuaikan diri. Tidak ada tempat di mana ia bisa berdiri tanpa peran. Rumah itu, yang dulu terasa aman karena ia percaya pada orang-orang di dalamnya, kini terasa seperti ruang tertutup yang perlahan menyusut. Dindingnya tidak bergerak, tetapi Nadira merasakannya semakin dekat, menekan dari segala arah. Ia mulai memahami bahwa tekanan tidak selalu berbentuk kekerasan. Kadang, ia hadir dalam bentuk pengabaian yang terus-menerus. Dalam sindiran yang diulang. Dalam dingin yang disengaja. Dan di tengah semua itu, Nadira berdiri sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, melainkan karena tidak ada satupun yang benar-benar berdiri di sisinya. Ruang aman itu semakin kecil. Nafasnya semakin pendek. Dan Nadira tahu, jika ia tidak berhati-hati, rumah ini akan sepenuhnya menelan dirinya, tanpa perlu satupun suara keras. Keputusan itu tidak diucapkan dengan kata-kata. Tidak ada malam khusus ketika Nadira duduk dan berkata pada dirinya sendiri bahwa mulai hari itu ia akan berubah. Semuanya berjalan pelan, hampir tak terasa, seperti seseorang yang berhenti melangkah ke jurang bukan dengan berbalik arah, melainkan dengan memperpendek langkah. Nadira masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiapkan keperluan Arman, membersihkan rumah, menyapa dengan nada yang sama. Tidak ada perubahan mencolok yang bisa ditangkap oleh mata orang lain. Namun di dalam dirinya, ada garis batas baru yang mulai ia gambar, tipis tetapi nyata. Perubahan pertama muncul saat Arman meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja makan, seperti yang biasa ia lakukan. "Tolong tanda tangan ini," katanya singkat. "Cuma urusan kantor." Dulu, Nadira akan langsung mengambil pulpen. Ia tidak pernah bertanya. Tidak pernah merasa perlu tahu. Tanda tangannya selalu ia anggap sebagai bentuk kepercayaan, bahkan pengabdian. Namun kali ini, tangannya berhenti di udara. "Ini tentang apa?" tanyanya pelan. Arman menoleh, sedikit terkejut, meski ekspresinya segera kembali datar. "Biasa. Administrasi." Nadira tidak langsung menandatangani. Ia menarik kertas itu mendekat, membaca baris demi baris. Ia tidak sepenuhnya mengerti isinya,
Tetapi ia mengenali istilah-istilah yang pernah ia lihat sebelumnya. Tentang kuasa, tentang persetujuan, tentang hak yang dilepas. Ia mengangguk kecil. Aku baca dulu. Tidak ada nada menantang dalam suaranya. Tidak ada penolakan terang-terangan. Hanya penundaan. Arman menghela napas pelan. Kamu sekarang ribet. Nadira tersenyum tipis. Aku cuma mau paham. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan wajar. Namun di baliknya, ada sesuatu yang bergeser. Untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi patuh secara otomatis. Ia membaca dokumen itu sampai selesai. Tidak semuanya ia mengerti, tetapi ia tahu cukup untuk menyadari bahwa tanda tangannya bukan hal sepele. Ia menandatangani sebagian, menolak sebagian lain dengan alasan ingin bertanya lebih lanjut. Arman tidak memaksa. Ia hanya diam, dan diam itu terasa dingin. Namun Nadira tidak menarik kembali keputusannya. Sejak saat itu, Nadira berhenti menandatangani apapun tanpa membaca. Tidak selalu ia menolak. Tidak selalu ia menyetujui. Yang berubah adalah kesadarannya bahwa ia berhak tahu. Perlawanan berikutnya lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat. Nadira mulai menyisihkan uang. Bukan jumlah besar. Tidak mencolok. Ia menyimpan uang kembalian belanja. Mengurangi sedikit dari anggaran dapur tanpa mengubah kualitas makanan. Menyisihkannya dengan hati-hati, seolah-olah sedang menyimpan napas cadangan. Ia membuka rekening atas namanya sendiri. Prosesnya sederhana, hampir remeh. Namun saat teller menyebutkan namanya sebagai pemilik rekening, Nadira merasakan sesuatu yang menghangat di dadanya. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Diakui sebagai individu. Ia tidak memberitahu Arman. Bukan karena ingin berbohong, melainkan karena ia tahu, ini adalah ruang kecil yang harus ia jaga sendiri. Uang itu tidak ia rencanakan untuk apapun secara spesifik. Ia tidak membayangkan pelarian. Ia tidak menyusun skenario besar. Uang itu hanya ada sebagai penanda bahwa ia masih memiliki kendali, sekecil apapun. Di rumah, sikap Nadira perlahan berubah, tetapi tidak frontal. Ia mulai mengatakan, tidak, pada hal-hal kecil. Bukan dengan nada keras, melainkan dengan keteguhan yang tenang. Jika dulu ia selalu menyesuaikan jadwalnya dengan kebutuhan Arman, kini ia berani mengatakan bahwa ia lelah. Jika dulu ia selalu menyetujui rencana keluarga Arman tanpa pertimbangan, kini ia kadang meminta waktu untuk berpikir. Arman memperhatikan perubahan itu, meski tidak selalu mengomentarinya. Ia menjadi lebih dingin, lebih jarang berbicara. Namun ia juga tidak langsung menekan. Seolah-olah ia sedang mengukur seberapa jauh Nadira akan bergerak. Nadira tahu, setiap langkah kecilnya berisiko. Namun ia juga tahu, jika ia terus diam sepenuhnya, dirinya akan semakin menghilang. Ia mulai menjaga jarak emosional. Tidak lagi menceritakan isi hatinya. Tidak lagi berharap pada pengertian Arman. Harapan itu ia simpan rapat-rapat, agar tidak kembali melukai dirinya sendiri. Di hadapan keluarga Arman, Nadira tetap sopan, tetap tenang. Namun ia tidak lagi berusaha menyenangkan. Ia menjawab seperlunya, tidak menertawakan candaan yang merendahkan, tidak lagi mengiyakan kalimat-kalimat yang mengecilkan dirinya. Ratna menyadari perubahan itu. Kamu sekarang pendiam sekali, katanya suatu hari. Nadira tersenyum. Aku hanya memilih bicara seperlunya. Kalimat itu tidak kasar, tidak menyinggung. Namun ada batas yang jelas di sana. Ratna tidak menimpali, hanya mengangguk dengan tatapan yang sulit dibaca. Harga diri Nadira tidak ia tarik sekaligus. Ia tahu, menarik terlalu cepat bisa membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia melakukannya perlahan, seperti seseorang yang mengeluarkan tangannya dari air dingin sedikit demi sedikit agar tidak mati rasa. Ia masih tinggal di rumah itu, masih menjalani perannya. Namun kini, ia tidak lagi menyerahkan seluruh dirinya. Ada bagian yang ia simpan, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Malam-malamnya masih sunyi. Kesepian belum sepenuhnya pergi. Namun ada perbedaan halus. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia mulai merasakan keberadaannya sendiri, meski belum sepenuhnya utuh. Ia sadar, perlawanan sunyi seringkali tidak dihargai, tidak dipuji.
tidak dianggap berani. Namun bagi Nadira, setiap keputusan kecil itu adalah cara untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia masih ada. Ia tidak tahu kemana semua ini akan berujung. Ia tidak tahu seberapa jauh ia bisa melangkah tanpa memicu badai. Namun untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi berjalan tanpa arah. Harga dirinya, yang selama ini ia letakkan di tangan orang lain, kini mulai ia tarik kembali. Perlahan, hati-hati. Dengan kesadaran penuh bahwa setiap sentimeter yang ia ambil kembali adalah bagian dari dirinya yang dulu hilang. Dan meski belum ada konfrontasi, belum ada ledakan, Nadira tahu satu hal dengan pasti. Ia sudah tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Perubahan itu akhirnya terasa juga oleh Arman. Bukan karena Nadira berteriak, membantah, atau menuntut. Justru karena Nadira terlalu tenang, terlalu rapi, terlalu terkendali. Ada jarak yang tidak bisa lagi ia abaikan, jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Arman mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput dari pikirannya. Cara Nadira tidak lagi segera mengambil pulpen saat ia menyodorkan kertas. Cara ia membaca lebih lama, bertanya lebih singkat, dan menunda tanpa merasa bersalah. Cara ia tidak lagi menatap Arman dengan mata penuh persetujuan, melainkan dengan pandangan netral yang sulit ditebak. Rumah menjadi semakin dingin, meski tidak ada pertengkaran. Suara mereka jarang meninggi, namun percakapan juga jarang berlama-lama. Kalimat-kalimat dipotong lebih cepat. Jawaban-jawaban dibuat seperlunya. Arman mulai pulang lebih larut. Bukan karena pekerjaan semata, tetapi karena rumah tidak lagi memberinya rasa nyaman seperti dulu. Nadira tidak menanyakan alasannya. Ia hanya memastikan makan malam tersedia, lalu kembali ke kegiatannya sendiri. Sikap itu, yang dulu akan Arman anggap patuh, kini terasa seperti penarikan diri. "Kamu kenapa sekarang jadi banyak diam?" tanya Arman suatu malam, tanpa benar-benar menatapnya. Nadira mengaduk teh di cangkirnya perlahan. "Aku memang tidak banyak bicara. Kamu berbeda." Kalimat itu menggantung di udara. Nadira mengangkat wajahnya. Setiap orang bisa berubah. Arman terdiam. Tidak ada nada menuduh dalam suara Nadira. Tidak ada defensif. Justru itulah yang membuat Arman tidak nyaman. Ia tidak menemukan celah untuk menekan, tidak menemukan emosi yang bisa ia kendalikan. Kecurigaan mulai tumbuh, meski Arman belum tahu harus menaruhnya di mana. Ia mengecek lemari dokumen lebih sering. Memperhatikan ponsel Nadira lebih lama saat tergeletak di meja. Bertanya hal-hal kecil yang tidak penting, seolah sedang menguji batas. Nadira merasakannya. Setiap perubahan sikap Arman tidak lagi berlalu begitu saja. Ia mencatatnya, menyimpannya, menghubungkannya satu sama lain. Ia tahu, ketenangan ini bukanlah kedamaian, melainkan jeda sebelum sesuatu terjadi. Hubungan mereka kini berdiri di atas kehati-hatian. Tidak ada kehangatan yang tumbuh, tetapi juga belum ada perpecahan yang jelas. Mereka seperti dua orang asing yang hidup dalam satu rumah, saling mengamati tanpa benar-benar saling mengenal. Keluarga Arman juga mulai merasakan pergeseran itu. Ratna semakin sering menanyakan hal-hal yang terasa terlalu spesifik. "Kamu masih pegang semua urusan rumah, kan?" tanyanya suatu siang. "Iya," jawab Nadira singkat. Arman tidak keberatan. Nadira tersenyum tipis. "Selama ini tidak." Ratna menatapnya lebih lama dari biasanya. Tidak ada senyum di wajahnya. Sejak kapan Nadira menjawab dengan cara seperti itu? Tenang, tanpa nada tunduk? Tekanan itu tidak membuat Nadira mundur. Justru sebaliknya, ia semakin sadar bahwa ruang aman yang ia bangun dengan hati-hati sedang diuji. Ia tahu, jika ia lengah, semua yang sudah ia jaga bisa runtuh dalam satu kesalahan kecil. Namun di tengah semua kewaspadaan itu, Nadira juga menyadari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak lagi berkaitan dengan Arman atau keluarganya. Ia tidak bisa kembali. Bukan karena ia tidak mau, tetapi karena ia sudah melihat terlalu banyak. Ia sudah mendengar terlalu jelas. Ia sudah memahami betapa rapuh posisinya selama ini. Kepolosan yang dulu menjadi tempatnya bernaung kini terasa seperti jebakan. Ia ingat dirinya yang lama, perempuan yang percaya bahwa diam adalah bentuk kebijaksanaan, bahwa patuh adalah wujud cinta,
bahwa rumah tangga akan baik-baik saja selama ia tidak menuntut apapun. Perempuan itu kini terasa jauh, seperti kenangan dari hidup yang bukan miliknya lagi. Kadang, rasa bersalah menyelip. Ada malam-malam ketika Nadira bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini hanya ada di kepalanya? Apakah ia terlalu jauh melangkah? Namun setiap kali keraguan itu muncul, ingatan tentang malam tawa itu kembali menghantamnya. Kalimat itu, nada itu, tawa itu, dan Nadira tahu, tidak ada jalan untuk kembali menjadi seseorang yang pura-pura tidak mendengar. Arman semakin jarang menyentuhnya. Sentuhan yang dulu terasa biasa kini menjadi formal, bahkan canggung. Mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi dengan jarak yang tidak pernah benar-benar tertutup. Nadira tidak lagi berharap pada perubahan Arman. Harapan itu ia lepaskan pelan-pelan, agar tidak menyakitinya saat jatuh. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia harus terus menjaga dirinya sendiri, meski itu berarti berdiri sendirian. Ada ketegangan yang tidak terucap di antara mereka, seperti tali yang ditarik dari dua arah. Tidak ada yang ingin menjadi pihak pertama yang memutuskan, namun keduanya tahu bahwa sesuatu sedang menuju titik yang tidak bisa dihindari. Nadira kini menjalani hari-harinya dengan kewaspadaan yang tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak gegabah. Ia tahu, setiap langkah harus dihitung, setiap keputusan harus diambil dengan kepala dingin. Ia belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Ia belum tahu berapa harga yang harus ia bayar. Namun satu hal sudah pasti, ia tidak akan lagi menyerahkan keberadaannya begitu saja. Di dalam rumah yang sama, dengan orang-orang yang sama, Nadira berdiri sebagai versi dirinya yang baru, bukan lebih kuat, bukan lebih berani, tetapi lebih sadar. Dan kesadaran itu tidak bisa dicabut, tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dipatahkan dengan tawa atau sindiran. Malam itu, Nadira berdiri di depan jendela kamar, menatap gelap di luar. Tidak ada air mata, tidak ada doa yang ia ucapkan dengan suara. Hanya satu pemahaman yang akhirnya utuh di dalam dirinya. Sejak malam itu, ia tahu, bukan hanya hartanya yang ingin mereka ambil, tapi keberadaannya sebagai manusia. Malam itu tidak diakhiri dengan pertengkaran. Tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada kata kasar yang terucap. Arman tertidur seperti biasa, napasnya teratur, seolah tidak ada apapun yang bergeser di antara mereka. Rumah kembali sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu penuh, padat, dan menekan. Nadira duduk lama di tepi ranjang, memandangi punggung laki-laki yang selama ini ia sebut suami. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arman bukan sebagai pasangan, bukan sebagai tempat pulang, melainkan sebagai bagian dari sistem yang perlahan-lahan menghapus dirinya. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pengaturan, dengan dokumen, dengan tawa, dengan pembiaran. Ia menyadari bahwa selama ini yang diminta darinya bukan sekadar kepatuhan, melainkan penghilangan. Agar ia tidak bertanya, tidak memiliki, tidak berdiri sebagai manusia utuh. Agar ia cukup hadir sebagai nama tambahan, tanda tangan kecil, dan sosok yang bisa dipindahkan tanpa suara. Dingin menjalar pelan, bukan di kulitnya, tetapi di kesadarannya. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura tidak paham. Semua potongan akhirnya menyatu, membentuk satu kebenaran yang tidak bisa ia tolak, betapapun ia ingin. Dan di dalam keheningan yang tidak memberi tempat untuk lari itu, Nadira akhirnya mengerti. Sejak malam itu, bukan hanya hartanya yang ingin mereka ambil, tapi keberadaannya sebagai manusia.